amin. Amin. Sebelum kita masuk ibadah ini, kita terlebih dahulu masuk dalam doa. Yes, mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa kembali lagi pada hari ini untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yes. Kau berkatilah setiap kami ya Tuhan, Kau berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saya mempersilahkan untuk setiap jemaat yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian ini, kita mau menyatakan bahwa oleh darah anak domba setiap iblis pasti dikalahkan, amin. Mari sama-sama kita nyatakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita.
Amin. Yes, amin. Kita mau duduk tenang, kita mau menyembah Tuhan kita lebih dahsyat lagi saudara. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah dan memuji Tuhan kita. Karena roh Tuhan yang selalu hidup di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jiwa kita bisa tenang dan selalu bersama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian yang menyatakan roh-Mu yang selalu hidup dan penuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Hanya roh-Mu Tuhan yang kudus memulihkan kami semua. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai kami Tuhan.
hidup kami sembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Engkaulah Tuhan yang selalu menenangkan hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita angkat lagi, lebih lagi untuk Tuhan kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami ya Bapa. Engkaulah Raja, berdaulat atas seluruh hidup kami Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Engkaulah Raja, yes Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita katakan berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Yes, benar Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Raja, dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu ya Yes Bapa. Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu berdaulat atas kehidupan kami. Yes. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah setiap kami Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Yes. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya dimanapun kita berada, saya berdoa supaya kita dapat dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat, luar biasa diberkati Tuhan, dan ada sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih atas pagi yang luar biasa ini yang kita sudah mendengarkan puji-pujian, kita sudah menyembah Tuhan. Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas pagi yang luar biasa ini Tuhan, di ibadah minggu. Kami mau merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dari pagi kami sudah beribadah Tuhan, kami sudah memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu, biar Kau yang berkati setiap kami Tuhan. Biarlah telinga kami Tuhan, kami arahkan kepada Engkau Bapa. Hati kami Tuhan, kami mau buka Tuhan, pikiran kami Tuhan. Kami mau buka supaya terang-Mu bisa hadir dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Firman-Mu bisa mengubah setiap kami Bapa, untuk kami bisa memiliki suatu kehidupan yang lebih baik lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mulai pemberitaan firman ini Bapak hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Di pagi yang luar biasa ini judul khotbah saya adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Judul khotbah saya adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Kita buka Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya bacakan sekali lagi Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya memberitahu Paulus menulis ini dan dia berkata segala perkara, segala masalah, apapun juga dapat dia tanggung di dalam Kristus
yang memberi kekuatan kepadanya. Yang memberi kekuatan kepada Paulus. Biarlah firman ini bisa menjadi ayat yang luar biasa buat kita pada pagi hari ini. Supaya apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, segala perkara, kita mau katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mau beritahu, kekuatan jasmani kita terbatas. Tetapi kekuatan yang datang daripada Kristus, kekuatan yang datang daripada Tuhan, kekuatan yang datang daripada Yesus mampu membuat kita bisa menanggung segala perkara, bisa menanggung segala situasi, bisa menanggung segala permasalahan yang ada. Kekuatan jasmani terbatas, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan mampu menanggung segala perkara. Firman Tuhan di 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ke-9 berkata, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah katanya. Ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani bukan, saya tidak mengatakan tidak penting. Latihan badani terbatas gunanya. Ada gunanya tapi terbatas. Tetapi ibadah itu, ketika kita melatih diri kita beribadah, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat yang ke-9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saya tidak bilang latihan badan itu tidak penting. Latihan badani itu penting. Kita penting untuk menjaga kesehatan fisik kita. Kesehatan jasmani kita. Tetapi Tuhan katakan latihan badani itu terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang kita, tubuh ini, jasmani ini terbatas. Kekuatannya terbatas. Tetapi kekuatan yang daripada Tuhan Allah yang tidak terbatas, kekuatan itu bisa menanggung segala sesuatu. Paulus berkata kepada Timotius, katanya latihlah dirimu beribadah. Tidak cuman kita harus latihan badani, tapi latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah supaya iman kita kuat. Supaya ibadah kita bersama dengan Tuhan, hubungan kita bersama dengan Tuhan ada kekuatan. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala sesuatu karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Latihan beribadah, latihan badani itu sama pentingnya dengan latihan beribadah. Bahkan latihan beribadah itu lebih berguna kepada banyak hal. Latihan jasmani terbatas. Karena dalam latihan beribadah, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena dalam beribadah itu mengandung janji. Ketika kita memegang firman Tuhan, ketika kita dekat dengan Allah, hubungan kita dengan Allah dekat, itu mengandung janji yang luar biasa. Janji itu ditulis di setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Setiap hari. Oleh sebab itu kenapa di gereja kita diajarkan untuk kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Setiap hari kita baca sedikit demi sedikit. Kita belajar berdoa sedikit demi sedikit. Supaya kita melatih diri kita beribadah. Sangat penting untuk melatih jiwa. Melatih jasmani. Sangat penting melatih jasmani. Tetapi sama kita juga harus melatih rohani kita. Kita harus melatih diri kita beribadah. Kita harus melatih diri kita untuk berdoa. Melatih diri kita untuk baca firman Tuhan. Saya mau beritahu, dengan kita berdoa, dengan kita baca firman Tuhan, dengan kita dekat kepada Tuhan, kita memegang janji-janji Allah. Dan janji-janji Allah tidak ada satupun yang gagal. Ibadah mengandung janji-janji yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu anak Tuhan perlu tahu kalau Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Kita harus melatih diri kita beribadah supaya ada kekuatan dalam hidup setiap kita. Supaya gak cuma fisik kita yang kuat, tetapi iman kita kuat. Ada kekuatan daripada Allah. Oleh sebab itu Paulus berkata kita pun perlu untuk memperoleh kekuatan daripada Tuhan.
Kekuatan yang datang daripada Bapa yang kita dapatkan dari latihan setiap hari. Latihan beribadah setiap hari. Kita harus beribadah setiap hari. Doa, baca firman Tuhan. Dengan kita nonton streaming ini, kita sama saja sedang melatih diri kita beribadah. Ketika kita berdoa, ketika kita baca firman Tuhan, kita mengulang firman Tuhan, kita mulai baca firman Tuhan, kita sedang melatih diri kita untuk beribadah. Dan ketika kita melatih lama-lama, ketika sesuatu yang dilatih akan semakin kuat. Tubuh dilatih akan semakin kuat. Nah, begitu pula dengan iman, semakin dilatih iman kita, ibadah kita akan semakin kuat kepada Tuhan. Oleh sebab itu Paulus berkata, kita pun perlu untuk memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan yang diperoleh dari latihan beribadah. Oleh sebab itu saya percaya setiap kita harus punya kekuatan yang daripada Allah, yang daripada Tuhan. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ini firman Tuhan gak sekedar tulisan saja, tapi ulangan 8 ayat ke-18 berkata, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Kita harus ingat kepada Tuhan Allahmu. Setiap hari kita latihan beribadah supaya kita semakin ingat kepada Tuhan Allah kita. Sebab dianya besar, sebab Tuhanlah, sebab Allah kita yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan tidak pernah ngasih kekayaan langsung. Firman ini jelas yang Tuhan berikan apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan di sini bisa jadi dengan kesehatan. Kekuatan untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Kekuatan untuk memperoleh hidup yang layak. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Oleh sebab itu kita harus cari kekuatan itu. Kita harus minta kekuatan itu daripada Tuhan. Sebab dialah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan cara apa? Kita harus ingat kepada Tuhan Allah kita. Karena hanya dialah satu-satunya pribadi yang bisa memberikan kepada kita kekuatan itu. Yang bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk meraih apa yang kita inginkan. Apa yang kita butuhkan. Kalau kita ingat kepada Tuhan, yang kita butuhkan, saya percaya adalah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ada amin? Kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, kekuatan apa saja? Kekuatan apa saja yang mau Tuhan Allah berikan kepada setiap kita? Kekuatan apa saja yang diberikan Tuhan Allah kepada setiap kita? Kita mau masuk, saya punya 3 poin pada pagi hari ini. Kekuatan apa saja yang diberikan Tuhan Allah kepada setiap kita? Yang pertama, kekuatan untuk mengasihi. Kekuatan untuk mengasihi. Markus pasal yang ke-12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kekuatan yang pertama yang Tuhan mau kasih kepada kita adalah kekuatan untuk mengasihi. Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama kita. Penting untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita, ada perjanjian di sana. Ada komitmen di sana. Diperlukan kekuatan untuk kita bisa belajar untuk mengasihi Tuhan. Diperlukan kekuatan untuk kita bisa belajar untuk mengasihi Tuhan. Untuk menerima Tuhan dalam hidup setiap kita. Ketika kita mengasihi istri kita, kita menerima dia apa adanya. Kita menerima dia di segala kondisi, di segala situasi. Minggu kemarin, adik ipar saya menikah. Saya menghadiri ibadah pemberkatan nikahnya. Ada ikrar, ada janji nikah yang diucapkan kedua pasangan itu.
Ketika saya mendengar janji itu, itulah janji yang sangat luar biasa sekali. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Berjanji setia sampai mati. Dalam susah, dalam senang, dalam miskin, dalam kaya, dalam sakit, dalam sehat. Selalu saling mengasihi, saling menerima apa adanya. Saya percaya, saya mau dan Tuhan pun mau. Kita punya kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi hidup setiap kita. Karena hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita mengasihi Tuhan, orang yang saling mengasihi adalah orang yang tidak pernah kecewa dengan orang yang dikasihinya. Betul apa tidak? Ada amin di sana? Ketika Tuhan berikan segala sesuatu, ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Kalau kita belajar mengasihi Tuhan, kita akan menerima Tuhan apa adanya. Kita akan menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan pada setiap kita. Saya percaya langit gak selalu biru. Langit gak selalu cerah. Kadang-kadang matahari tertutup awan. Tetapi ketika itu terjadi, ketika kesesakan terjadi, orang yang mengasihi Tuhan diberikan kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah masalah. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah persoalan, Tuhan berikan kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Kekuatan untuk bertahan di tengah kesesakan. Kekuatan untuk kita tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Ketika dalam kesesakan, ada jalan keluar. Ketika dalam badai, percaya badai pasti berlalu. Ada pelangi setelah badai itu. Kita harus belajar percaya. Kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Komitmen kita sama Tuhan. Tidak boleh hancur karena adanya masalah. Jelas waktu pernikahan itu dikatakan bahwa dalam pernikahan masalah bisa terjadi. Tapi jangan sampai masalah terjadi dan pernikahan itu bisa pecah. Tapi haruslah kita saling menerima apa adanya. Yang dua tadi menjadi satu. Menjadi satu. Yang dua tadi terpisah menjadi satu. Melekat erat jadi satu. Tidak boleh dipisahkan oleh apapun kecuali oleh maut. Begitu pula dengan hubungan kita sama Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh kecewa sama Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan untuk bertahan di tengah kesesakan. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Kekuatan itu perlu untuk kita percaya akan janji-janji Tuhan. Tidak menyerah dengan situasi apapun. Tidak menyerah dengan kondisi apapun. Tetap percaya ketika Tuhan berikan segalanya baik. Haleluya. Tapi Tuhan, hari ini saya sakit. Kalau hari ini engkau terbaring sakit. Dan Tuhan tahu engkau sakit. Jangan pernah rubah kasihmu sama Tuhan. Jangan pernah berubah cintamu sama Tuhan. Tetap katakan, Tuhan, kalau aku sehat hari ini aku mengasihimu. Kalau aku hari ini masih sakit, aku pun tetap mengasihimu Tuhan. Karena saya percaya ketika engkau sakit di dalam Tuhan, ketika engkau sedang dalam kelemahan, Tuhan mau tanggung segala kelemahan dan segala sakit kita. Katakan amin. Masalah yang ada pada hari-hari ini, saya mau katakan di setiap minggu, semua hamba Tuhan di tempat ini, kita mau berikan sesuatu pengharapan kepada setiap kita bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Cintanya tidak berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu hari ini, pada pagi hari ini kita pun harus punya kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Supaya kita bisa menerima apa adanya. Supaya jangan ada sungut-sungut dalam bibir lidah kita. Supaya jangan ada keluhan dari lidah bibir kita. Tapi biarlah lidah bibir kita selalu berkatakan Tuhan Yesus baik. Aku bersyukur kepada Tuhan. Engkau masih pelihara hidupku Tuhan. Engkau masih pelihara kehidupan keluargaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan ada lagu yang berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap aku berkata, Tuhan Yesus baik. Itu adalah kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Ketika dalam kesesakan, anak-anak Tuhan masih bisa bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan sudah berikan kepada setiap kita kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Dibutuhkan kekuatan untuk bertahan dalam komitmen ini. Dibutuhkan kekuatan untuk mengasihi.
Supaya kita bertahan dengan komitmen ini. Kita punya komitmen sama Tuhan. Jangan ketika senang kita bilang Tuhan terima kasih. Ketika susah kita bilang Tuhan bisa gak sih ngatur hidup kita. Kalau senang, wah puji Tuhan. Kalau susah komplain sama Tuhan. Itu namanya kasih bersyarat. Kasih bersyarat. Tuhan mau kita punya kasih itu seperti kasih agape. Tuhan mengasihi segala-galanya. Kasih yang tanpa syarat. Apapun yang terjadi, aku mengasihimu Tuhan. Begitu pula dengan Tuhan. Apapun terjadi dalam hidup kita. Seberapa kadang-kadang jahatnya hidup kita. Seberapa kadang-kadang kita berpaling daripada Tuhan. Kebaikan Tuhan masih ada dan kita bisa rasakan dalam kehidupan setiap kita. Betul apa tidak? Coba kalau misalnya kita mengecewakan Tuhan. Seperti Tuhan mengecewakan kita. Kita bilang, udah Tuhan saya kecewa sama Tuhan. Udah Tuhan. Udah Tuhan saya gak mau lagi Tuhan sama Tuhan. Saya mau berpaling aja Tuhan. Coba bayangkan kalau itu yang ngomong itu Tuhan. Aduh, ini anak saya nih. Bikin kecewa saya terus. Bohong lagi katanya. Tipu orang lagi. Ini orang benar-benar nih. Udahlah, saya gak mau lagi sama dia. Udah selesai kita. Selesai udah kita itu mah. Kenapa kita hari ini masih bisa hidup? Kenapa Tuhan bisa baik sama kita? Kadang-kadang bisa nggak kita berpikir jemaat? Bapak Ibu Saudara kita coba, saya berpikir. Sebersih apa hidup kita? Sebaik apa kita? Kadang-kadang saya merasakan, apa sih yang saya lakukan sehingga Tuhan begitu baik sama hidup setiap kita? Apa sih yang kita lakukan? Kita nggak melakukan apa-apa. Tuhan memang baik. Sekali dia baik, selama-lamanya dia baik. Dulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Dan dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kita perlu punya kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Perlu punya kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi tanpa syarat. Apapun yang terjadi Tuhan. Saya pernah kenal seorang ibu-ibu. Dia punya sakit kanker. Sakit kanker. Oh, anak Tuhan. Dia kanker. Sakit parah. Waktu itu saya tergabung dengan SOS. Dengan sahabat orang sakit. Waktu itu saya pernah pergi ke Singapura untuk saya bisa belajar tentang SOS itu. Saya ketemu begitu banyak orang-orang yang butuh pertolongan. Tetapi malahan saya lihat mereka yang sakit punya iman yang lebih kuat daripada kita yang sehat. Dalam orang yang percaya sama Tuhan, meskipun dalam kondisi yang sakit, pernah seorang ibu-ibu dia sakit kanker. Dia bilang katanya yang sakit cuma badan saya, tapi imanku tidak pernah sakit. Dia keliling rumah sakit, karena itu rumah sakit khusus kanker. Ibu-ibu ini dia keliling rumah sakit, dia malah bantu mendoakan orang yang sakit, padahal dia sendiri sakit. Hanya badan yang sakit, tapi rohnya menyala-nyala di hadapan Tuhan. Saya malah pernah ketemu lagi dengan sama anggota SOS juga waktu itu di Singapura. Dia ada sakit di usus, ada kanker di usus. Ususnya harus dibuang 2 meter. Dan dia dalam perawatan 9 bulan di rumah sakit. Yang dia lakukan bukan hanya tidur tergeletak, tapi dia keliling rumah sakit. Dia bantu doakan orang lain. Dia bantu doakan orang. Dia tidak menyerah dengan kondisi, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia bilang, apapun yang terjadi, hatiku percaya Tuhan Yesus baik. Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang yang punya kekuatan dalam mengasihi Tuhan, meskipun dia persoalan, dia roboh, tapi dia bangkit lagi. Dia bangkit kenapa? Karena komitmen mengasihi Tuhan. Dia punya komitmen sama Tuhan. Saya percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, semua Tuhan punya rencana. Dan Tuhan sangat baik. Orang benar pasti jatuh. Kadang-kadang kita punya masalah. Kayak tahun ini. Siapa yang tahu ada penyakit corona datang? Nggak ada satu orang pun tahu. Hamba Tuhan pun tidak tahu. Pengusaha hebat pun tidak ada yang tahu. Kita semua kena masalah. Ekonomi kita. Gereja yang tadinya buka tutup sekarang. Banyak orang yang sudah punya janji ke luar negeri kemana-mana harus batal semuanya.
Kadang kita diterpa masalah, diterpa persoalan. Tetapi anak Tuhan, anak orang benar di hadapan Tuhan, dia akan bangun kembali. Dia akan bangkit kembali. Dia akan bangkit kembali. Dia akan lebih kuat daripada sebelumnya. Karena kasih Tuhan ada dalam hidup dia. Karena dia juga punya kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Dia percaya dalam kekuatan dalam mengasihi Tuhan punya rencana indah atas hidup dia. Dan kita semua bisa keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Poin yang kedua, kekuatan apa saja yang diberikan Tuhan Allah kepada setiap kita. Yang pertama, kekuatan untuk mengasihi. Yang kedua, kekuatan untuk melayani. Karena hukum yang kedua tadi di Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita wajib untuk mengasihi sesama kita. Kekuatan, poin yang kedua, kekuatan untuk melayani. Melayani tanpa ada dasar kasih itu tidak mungkin. Itu namanya terpaksa. Dan kasih tanpa hati melayani itu juga tidak bisa. Diperlukan keduanya. Kita punya kasih dan kita mau tunjukkan. Kita mau keluarkan rasa kasih itu dengan kita mau melakukan pelayanan. Roma 15 ayat yang pertama sampai kedua. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Artinya adalah kita harus wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan sendiri. Kita harus mencari kesenangan sesama kita. Artinya kita harus belajar untuk mengutamakan orang lain. Kita harus belajar untuk melayani orang lain. Saya beritahu, dengan kita melayani kita setelah mengosongkan diri. Dengan kita melayani kita belajar untuk mengosongkan diri. Ketika kita kosong, kita diisi oleh apa? Ketika kita kosong, kita biarkan hidup kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sedang melayani, kita mau mengosongkan diri kita. Kita mau mengosongkan diri kita, biarlah Tuhan yang beracara dalam hidup setiap kita. Biarlah ada roh Tuhan yang beracara dalam kehidupan setiap kita. Kita belajar untuk mengutamakan orang lain. Dalam melayani, prinsip yang melayani adalah kita harus belajar mengutamakan orang lain. Kita harus belajar untuk mengutamakan, untuk mempersilahkan orang yang lebih tua. Untuk mempersilahkan orang lain lebih dulu daripada kita. Untuk mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Ibaratnya kalau melayani itu kita harus benar-benar melayani orang lain. Ketika kita melayani, poinnya adalah orang lain puas dengan pelayanan kita. Ketika kita sedang makan di sebuah restoran. Restoran tuh ramai sekali. Kita pesan menunya. Pak, saya mau menu A, B, C, D, E. Tolong cepat ya Pak ya. Pelayan tuh pasti langsung bilang apa? Pelayannya langsung, oke siap Pak. Tunggu sebentar Pak, kita siapin Pak. Dia siapin, dia masak, dia bikin yang bagus. Dia order sama pihak kokinya. Pak, pesanan ini Pak. Udah. Tapi karena itu ramai lama. Pelanggannya mulai panggil dia. Pak, mana pesanan saya? Saya sudah lapar nih. Saya belum makan siang ini. Pelayan yang baik adalah, iya Pak, sebentar Pak. Disiapkan. Karena pelayan itu mau mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang yang dilayaninya. Coba kalau pelayan itu gak baik, dia bilang apa? Hei, kamu kan belum makan siang. Saya loh, belum makan dari pagi. Restoran ini ramai banget. Saya belum makan dari pagi. Kamu belum makan siang aja, udah teriak-teriak begitu. Nah, apa yang terjadi dengan pelayan seperti itu? Itu bukan pelayan yang baik. Kalau kita punya asisten rumah tangga di rumah kita, yang bangun lebih pagi siapa? Kita atau asisten rumah tangga kita? Pasti ART kita bangun lebih pagi. Nggak ada ART yang bangun jam 12 siang. Tuannya bangun pagi-pagi, pasti nggak ada yang begitu. Kenapa? Karena mereka ada untuk melayani kita. Begitu pula dengan kita setiap anak-anak Tuhan. Kita harus belajar untuk melayani orang. Dengan kita melayani orang, kita mengosongkan diri kita. Tapi bukan berarti derajat kita di bawah mereka, tidak. Justru orang yang mau melayani Tuhan, dia sedang menempatkan dirinya. Dia sedang merendahkan dirinya, dia sedang mengosongkan dirinya. Supaya hadirat Allah
ada dalam setiap kita. Dibutuhkan kekuatan untuk melayani. Kita perlu melatih kekuatan itu. Kekuatan untuk melayani. Karena begini, pada dasarnya kita belajar itu untuk menerima. Dari kecil kita sudah menerima segala sesuatu. Dari kecil kita menerima segala sesuatu. Dan kenapa kita harus belajar melayani? Karena kita harus belajar untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena sejak kecil kita belajar untuk menerima. Dan ketika kita besar, kita sudah saatnya untuk belajar memberi. Bahkan belajar memberi kita harus ajarkan kepada anak kita dari usia dini. Karena dari anak-anak umur 2-3 tahun, ketika kita kasih dia coklat, saya punya anak 3. Yang pertama Ezio, kedua Elion, yang ketiga Kana. Yang si Elion kadang-kadang suka minta makanan dari saya. Dia bilang, papi minta coklat. Saya kasih dia roti coklat. Saya bilang sama dia, karena dia nggak mungkin habisin satu roti besar itu. Saya bilang, bagi adikmu, bagi Kana. Dia bilang apa? Nggak mau bagi. Dia mau makan sendiri. Kita harus belajar untuk ajar dia, untuk memberi kepada adiknya. Memang kita nggak bisa salahkan dia, karena memang sejak kecil manusia tuh belajar untuk menerima, bukan memberi. Kita perlu ajarkan, kita perlu latih dia supaya dia punya kekuatan untuk memberi kepada orang lain. Kalau masih kecil, masih 2 tahun, 2,5 tahun, ada makanan dia mau kasih orang, dia tahan, itu masih lucu. Tapi bayangin kalau anak itu udah usia 20 tahun, udah usia 21 tahun, udah usia 25 tahun, bahkan dia mau menikah. Tapi dia nggak punya kekuatan untuk belajar untuk melayani. Dia akan menjadi orang yang egois, akan belajar mementingkan diri sendiri. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, garis bawahi, kalimat mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kenapa kita harus belajar melayani? Karena cenderung orang mementingkan diri sendiri. Kita punya ego yang harus dilayani. Tapi ketika kita menanggalkan ego kita dan kita melayani orang lain, itulah jalan satu-satunya untuk meminimalisasi kekacauan dan perbuatan jahat. Ketika kita melayani, kita sedang berbuat baik kepada orang lain. Dan saya mau beritahu, tidak ada orang yang tidak senang diperlakukan baik. Semua orang senang diperlakukan baik. Oleh sebab itu kita perlu belajar. Kita perlu melatih diri kita. Kita perlu punya kekuatan untuk melayani. Sejak dini kita harus belajar melayani. Kalau orang yang suka melayani, kalau orang yang suka mementingkan kepentingan orang lain, percaya orang itu pasti akan diberkati Tuhan luar biasa. Karena orang itu akan dipercaya sama orang, akan dipercaya secara luar biasa. Karena begini prinsipnya, Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 sampai yang ke-28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab itu kalau engkau mau menjadi yang terbesar, kalau engkau mau menjadi yang terkemuka, kalau engkau mau menjadi yang luar biasa, haruslah kita belajar untuk melayani. Sebab ketika kita melayani orang yang lebih rendah daripada kita, atau kita melayani orang lain, ketika kita mau melayani orang lain, Tuhan Allah melihat hidup setiap kita. Barang siapa yang setia kepada perkara yang kecil akan diberikan perkara-perkara yang besar. Ketika kita melayani, kita menanggalkan baju kita untuk orang lain. Ketika kita memberikan makan kepada orang lain, Tuhan Allah pasti akan memperhitungkan semuanya. Kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Yang ketiga, kekuatan yang ketiga. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Kekuatan apa saja yang diberikan Tuhan Allah kepada setiap kita. Tadi yang pertama, kekuatan untuk mengasihi. Yang kedua, kekuatan untuk melayani. Dan yang ketiga, kekuatan di dalam kelemah lembutan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut
karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut itu diterjemahkan menjadi sebuah kekuatan dalam bentuk kelembutan. Ada kata gentleness di sana. Ada kata gentleness di sana. Mungkin kalimatnya lemah, lembut. Tetapi dalam bahasa sebenarnya ada sebuah kekuatan dalam bentuk kelembutan. Perpaduan antara kekuatan dan kelembutan. Nah, dibutuhkan kekuatan untuk kita bisa belajar lemah lembut. Dibutuhkan kekuatan untuk menjadikan kita seorang yang gentle. Seorang yang lemah lembut, yang bisa diterima oleh orang lain, bisa menjadi orang yang tidak arogan, tidak kasar, tetapi orang yang lemah lembut. Dan di balik kelemah lembutan ada kekuatan di sana. Dan orang yang punya kelemah lembutan adalah dia yang memiliki kekuatan dan kerendahan hati. Ketika pada saat dia wajib meminta tolong, dia akan meminta tolong. Kalau orang yang belajar lemah lembut, dia pasti punya kekuatan untuk rendah hati. Ketika pada saat dia butuh pertolongan, dia akan minta pertolongan. Orang yang punya kekuatan dalam kelemah lembutan, dia pasti akan meminta maaf ketika dia bersalah. Betul tidak? Dia mampu punya kekuatan untuk mengakui kesalahannya. Ketika seseorang salah, sulit kadang-kadang untuk kita bilang apa? Oke, maaf ya, salah saya ini. Susah kadang-kadang. Ini diperlukan kekuatan untuk kita belajar lemah lembut untuk berkata, sorry ya, maaf ya, saya salah. Saya harus berubah. Maaf ya, ini salah saya. Dalam pernikahan, suami istri, istri suami. Pernikahan itu, saya mau beritahu, pernikahan yang baik, pernikahan yang akan long lasting adalah ketika dalam pernikahan dibutuhkan kelemah lembutan di antara dua pihak. Ketika sang suami salah, haruslah kita belajar untuk menundukkan kepala kita. Untuk kita bilang, ya istriku, saya salah, saya minta maaf. Begitu pula dengan seorang istri. Ketika si istri merasa salah, haruslah belajar untuk, ya suamiku, saya salah, saya minta maaf. Dengan begitu kita mengajar kepada anak-anak kita untuk anak-anak kita belajar minta maaf kalau mereka salah. Diperlukan kekuatan untuk lemah lembut, untuk kita bisa mengakui kesalahan kita. Dibutuhkan kekuatan dalam kelemah lembutan untuk belajar mendengarkan orang lain. Untuk mendengarkan orang lain, mendengarkan istri kita, mendengarkan suami kita. Dibutuhkan kekuatan dalam kelemah lembutan untuk belajar mendahulukan orang lain. Bahkan dibutuhkan kekuatan dan kelemah lembutan untuk memberi dan bermurah hati kepada sesama kita. Diperlukan kelemah lembutan, diperlukan kekuatan untuk kita belajar untuk memberi bermurah hati. Dan kelemah lembutan itu bagian dari buah roh. Bagian dari buah roh. Dan itu diperlukan kuasa Roh Kudus untuk kita belajar lemah lembut. Untuk kita mau belajar mendahulukan orang lain. Belajar rendah hati. Memiliki kekuatan untuk bisa minta maaf. Jadi jangan kekuatan itu jangan semata-mata, oh saya kuat, jasmani kita kuat. Wah, sebagai laki-laki ketika tanya, lu kuat gak? Wih, gue kuat banget, lihat aja anak gue 3. Anak gue 4. Bahkan ada yang bilang, anak saya 5 katanya. Kurang kuat apa saya? Oh, saya bisa angkat galon aqua 1 tangan 2 galon. Saya kuat. Saya bisa angkat ini, saya kuat. Saya bisa bekerja pagi ketemu pagi, malam ketemu malam, saya kuat. Bukan itu kekuatan dalam Tuhan. Kekuatan dalam Tuhan adalah kekuatan untuk mengasihi. Kekuatan untuk mengutamakan orang lain. Kekuatan untuk kita mau berlemah lembut. Kekuatan untuk rendah hati. Kekuatan untuk melayani orang lain. Kekuatan untuk kita bisa menahan nafsu. Kekuatan untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan, tidak jemu-jemu. Kekuatan untuk menanggung rasa sakit. Kekuatan untuk kita bisa baca firman Tuhan. Kekuatan untuk menahan kantuk untuk kita baca firman Tuhan. Kekuatan untuk berlutut untuk kita berdoa kepada Tuhan. Diperlukan kekuatan daripada Tuhan. Sebab kekuatan inilah kekuatan yang bisa membantu kita untuk menanggung segala perkara. Dan kekuatan inilah kekuatan yang Tuhan berikan untuk
supaya kita bisa memperoleh kekayaan, untuk kita bisa meneguhkan perjanjian antara kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Kami perlu kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kekuatan untuk menanggung segala perkara dalam kehidupan setiap kami. Kekuatan untuk memperoleh segala sesuatu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau memiliki kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Kami mau punya kekuatan untuk mengasihi Engkau Bapa. Mengasihi sesama kami Tuhan. Mengasihi istri suami kami. Mengasihi anak-anak kami. Mengasihi orang tua kami. Mengasihi mertua kami. Mengasihi menantu-menantu kami Tuhan. Bila kami bisa punya kekuatan untuk mengasihi orang lain. Teman kami, tetangga kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga punya hati yang kekuatan untuk mengasihi, untuk melayani orang lain. Untuk mendahulukan orang lain, kekuatan untuk mengutamakan orang lain. Untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Kekuatan untuk berlemah lembut Tuhan. Kekuatan untuk kami bisa belajar rendah hati Tuhan. Mampu mengakui kesalahan kami. Kekuatan untuk mengakui, untuk meminta maaf kepada orang lain Tuhan. Berikanlah kami kekuatan ini Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Bapa. Untuk kami bisa punya kekuatan yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Kekuatan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kekuatan untuk hidup kudus berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Dan biarlah firman-Mu terus mengajar kami. Melatih kami Tuhan. Kami tidak hanya melatih badan kami, tapi kami mau melatih jiwa kami, melatih roh kami, melatih ibadah kami. Biarlah kami semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah kami terus mengingat Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Dalam segala sesuatu kami mau mengingat Engkau. Dan kami bisa takut sama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hormat kami, pujian kami hanya kami naikkan bagi nama Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat pada Bapa di sorga. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah minggu sampai di sini. Jangan lupa untuk minggu depan ibadah MPD hari Jumat jam 7 pagi, ibadah HK jam 7.30 pagi, dan ibadah Bahasa Indonesia jam 9.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.